Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ratu Bebaresa. My student number is 234122042. Today, we're going to talk about something super important in the world of technopreneurship, the problem pits. If you ever had a brilliant idea but struggle to compete order that is worth solving, this video is for you. Let's dig in and learn how to present a problem in a way that grabs attention, building empathy, and set the stake for innovative solution. Nah, jadi pada slide ini apa sih problem pitch itu? Problem pitch itu bagian dari awal dari presentasi ide bisnis kita ini, yang isinya tentang masalah utama yang dialami sama target pengguna atau pasar. Tujuannya bukan cuma bilang, ini loh masalahnya, tapi kita harus bisa bikin orang yakin kalau masalah itu serius dan perlu banget diselesaikan. Apalagi di dunia technopreneurship, problem piece ini jawabannya dari pertanyaan kenapa sih ide ini harus ada. Jadi jangan asal bikin masalah yang ngambang, harus nyata, bisa dibuktikan, dan benar-benar penting buat diselesaikan. Nah, di next slide, mengapa problem piece penting? Karena ini ibaratkan pintu gerbang buat audiens percaya sama ide kamu, mau solusi kamu secanggih apapun, kalau masalah yang kamu angkat tuh nggak penting atau nggak relate, ya bakal dianggap angin lalu. Investor, mentor, sampai calon pengguna itu pengen ngerasa, oh iya, aku juga ngalamin ini. Uh, Makanya bikin problem pitch itu harus bikin nyentuh emosi dan logika. Baru deh orang mau dengerin kelanjutannya. Next, ciri-ciri problem pitch yang kuat. Biar pitch kamu kuat, ada beberapa ciri nih yang harus dipenuhi. Pertama, masanya harus nyata, bukan hasil imajinasi kamu sendiri. Bisa dibuktikan pakai data, cerita pengguna, atau pengalamannya langsung. Yang kedua, masalahnya harus spesifik, jangan terlalu luas, nanti susah cari solusinya. Dan yang ketiga, masalah itu harus berdampak, entah itu ekonomi, waktu, kenyamanan, bahkan kesehatan. Dan yang terakhir, masalah idealnya belum ada solusi efektif yang jalan. Jadi kita perlu peluang besar buat inovasi. Contoh problem pitch umum. Nah, contohnya nih, misalkan kalau bikin aplikasi pengingat imunisasi anak, problem pitch-nya bisa diawali dengan fakta, banyak orang tua yang kesulitan ingat jadwal imunisasi anak. Kenapa? Karena info dari rumah sakit tuh nggak terrealisasi. Sistem antrinya ribet, jadi sering telat atau kelewatan. Kamu bisa kasih data dari set ke 200 orang tua, 73% pernah ngalami ini. Nah, ini baru kuat, masalahnya nyata, terasa dan belum ada solusi yang benar-benar efektif. Nah, di next slide, cara menyampaikan problem pitch dengan efektif. Cara penyampaiannya juga penting. Jangan pakai istilah teknis yang ribet, pakai bahasa sederhana dan relatable. Kalau bisa, mulai dengan cerita singkat yang nyentuh emosi dulu. Misalkan pengalaman orang yang kena dampak dari masalah itu. Setelah itu baru deh kasih data dan fakta dan buat memperkuat. Dan ingat, jangan dulu sebutin solusinya, biar audiens merasakan masalahnya dulu sampai mereka mikir, wah ini harus dibenerin nih. Next, ada struktur ideal problem fix. Strukturnya gimana sih? Ada tiga bagian penting nih. Yang pertama, jelaskan masalahnya, apa yang terjadi di lapangan. Yang kedua, terus bahas akar masalahnya, kenapa itu bisa terjadi. Dan yang ketiga, dampaknya kalau dibiarkan apa yang bakal terjadi. Contoh,
Banyak mahasiswa di kota besar susah nyari kos-kosan, aman dan sesuai dengan budget karena kurang info yang real time. Akhirnya harus survei langsung, buang waktu, biaya, bahkan sering tertipu. Simple tapi ngena. Next. Oke, kita udah sampai ke kesimpulan. Jadi, kesimpulan problem pitch itu fondasi dari ide teknopreneurship kamu. Kita nggak sekedar ngeluh atau ngeluarin curhatan, tapi benar-benar nunjuki kebutuhan nyata yang bisa diselesaikan pakai teknologi. Masalah yang jelas, terasa, dan punya data akan bikin orang tertarik buat tahu solusi kamu. Makanya, sampai dengan cara yang tepat, ke audiens yang tepat, dan jangan lupa bangun empati dulu sebelum lempar solusi. Oke, thank you. Thank you for watching. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and comment dan subscribe. Semoga kita ketemu lagi di presentasi selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.